PSSI buka soal kabar Martin Paes belum bisa perkuat timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI akui jalin komunikasi dengan Elkan Bagot, bakal comeback bela timnas Indonesia. Pelatih baru Venezia FC bilang begini ke pemain timnas Indonesia Jay Idzes dan kawan-kawannya. Sebelum kita sajikan berita sepak bola timnas Indonesia terbaru dan terkini, teman-teman bisa subscribe dan nyalakan lonceng terlebih dahulu agar tidak ketinggalan konten terbaru dari Bola Media Channel. Kali ini kita lihat jabret. Ya ampun, saeutik deui, Mang. Aduh. Hampir saja. Martin Paes belum bisa dijamin untuk tampil bersama timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September mendatang. Hal itu disampaikan Sekjen PSSI, Yunus Nusi. Sebab, hingga saat ini status Martin Paes masih dalam proses persidangan Pengadilan Arbitrase Olahraga atau yang disingkat CAS. Sebagaimana diketahui, kiper klub FC Dallas tersebut sejatinya sudah resmi menjadi WNI sejak akhir April lalu. Namun, Paes masih belum bisa tampil menjaga gawang timnas Indonesia lantaran masih ada proses administrasi yang perlu dilewatinya. Penggemar skuad Merah Putih banyak yang berharap kiper berpostur 191 cm itu sudah bisa menjadi lini terakhir pertahanan saat tampil menghadapi lawan-lawan yang lebih sulit pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Namun, Yunus tak bisa menjanjikan Paes agar bisa tampil dalam waktu dekat ini. Masih proses. Kita tunggu saja yang Martin Paes. Kita sih belum tahu peluang Paes bermain dalam waktu dekat, tetapi kami sudah maksimal kok mengurus Martin Paes. Tim kami terus bekerja, jawab Yunus saat ditanya awak media di Jakarta. Terkait dengan simpang siur biaya besar untuk persidangan kasus Paes, Yunus mengatakan dirinya tidak mengetahuinya. Dia bahkan bertanya-tanya dari mana informasi tersebut beredar. Timnas Indonesia akan memulai perjuangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan bertandang ke kandang Arab Saudi pada 5 September 2024. Setelah itu, skuad asuhan Shin Tae-yong akan menjamu Australia di tanah air pada 10 September 2024. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan kemudian akan melewati 2 laga tandang pada Oktober 2024. Bahrain akan menjadi destinasi pertama pada 10 Oktober dan kemudian skuad Garuda akan menghadapi Cina pada 15 Oktober 2024. Setelah melakoni 2 laga tandang, timnas Indonesia akan melewati 2 laga kandang kontra Jepang dan Arab Saudi. Yunus mengatakan bahwa PSSI saat ini sedang melakukan proses pemanggilan pemain keturunan untuk putaran ketiga ini. Kami juga tetap berharap masih ada pemain-pemain keturunan yang bisa mengisi skuad untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia tanggal 5 dan 10 September dan juga bulan November nanti, pungkasnya. PSSI akui jalin komunikasi dengan Elkan Bagot, bakal comeback bela timnas Indonesia. Sekjen PSSI Yunus Nusi mengakui bahwa pihaknya tetap menjalin komunikasi dengan bek timnas Indonesia Elkan Bagot. Nama Elkan Bagot belakangan ini memang ramai jadi perbincangan. Hal ini karena sang pemain sempat tak merespons panggilan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong saat playoff Olimpiade 2024 lalu. Bahkan butut masalah ini, nama Elkan Bagot menghilang dari skuad Garuda saat timnas Indonesia melanjutkan perjuangan di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Elkan Bagot tak dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia saat melawan Irak dan Filipina pada Juni lalu. Situasi ini cukup mengejutkan karena Elkan Bagot diketahui selalu menjadi andalan Shin Tae-yong baik di timnas Indonesia senior maupun kelompok usia. Namun, tiba-tiba ia tak masuk dalam skuad Garuda pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni lalu. Tak dipanggilnya Elkan Bagot ke tim Merah Putih pun membuat banyak pihak berspekulasi. Apalagi Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya memberikan respons terkait Elkan dengan menyatakan akan mencari pemain baru yang memang hatinya untuk tim Merah Putih. Berbagai spekulasi pun berdatangan, hingga kabar Elkan Bagot tak akan dipanggil lagi ke timnas Indonesia.
Spekulasi itu akhirnya diputuskan oleh Sekjen PSSI Yunus Nusi. Yunus Nusi menegaskan bahwa PSSI selalu berkomunikasi dengan siapapun pemain yang memiliki paspor Indonesia. Untuk itu, termasuk Elkan Bagot juga tentunya masih jalan komunikasinya. Pelatih baru Venezia FC bilang begini ke pemain timnas Indonesia Jay Idzes dan kawan-kawannya. Kata-kata pelatih baru Venezia FC soal pemain timnas Indonesia, Jay Idzes, dan kawan-kawan menarik diulas. Eusebio Di Francesco yang akan menjabat sebagai pelatih baru Venezia ini membicarakan soal kondisi skuad Venezia jelang mengarungi musim baru. Ya, Venezia resmi menunjuk Eusebio Di Francesco sebagai pelatih anyar. Dia menggantikan Paolo Vanoli yang direkrut Torino. Di Venezia, Eusebio Di Francesco menandatangani kontrak 2 tahun. Kini, dia pun menantikan perjalanannya dengan Venezia yang baru saja promosi ke Serie A Liga Italia. Antusias menatap perjalanan baru bersama Venezia, Eusebio Di Francesco mengaku terkesan dengan kondisi skuad di tim. Sebab, Venezia memiliki perpaduan talenta muda, seperti Jay Idzes, dengan pemain berpengalaman. Jelas sekali bahwa ada perpaduan yang indah antara talenta muda dengan pemain yang berpengalaman, ujar Di Francesco, dikutip dari laman resmi Venezia. Venezia akan menghadapi Brescia dalam laga perdana Liga Italia 2024 hingga 2025. Laga itu akan digelar pada 11 Agustus 2024. Menarik menantikan kiprah tim tersebut.